Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang subuh ini. Hari ini adalah hari bersejarah di kasus Subang. Kenapa saya katakan demikian? Karena hari ini adalah sidang tuntutan jaksa penuntut umum. Loh, kenapa? Kan belum ada vonis dari hakim. Itulah yang sebenarnya. Betul. Tetapi ini kebanyakan walaupun tidak ini, tapi kebanyakan ya, sekitar di atas 70% lah. Setiap persidangan itu biasanya tuntutan jaksa penuntut umum itu tidak jauh nanti hasilnya dari vonis hakim atau majelis hakim. Biasanya ya. Ya ada yang meleset-meleset lah, ada gitu, yang miss-miss ada. Tetapi biasanya nggak jauh gitu. Nah makanya hari inilah sebenarnya sebagai gambaran bagaimana nanti keputusan daripada vonis dari majelis hakim. Inilah yang harus dicermati dan harus memang kita tunggu-tunggu sekarang hari ini, bahwa sidang tuntutan jaksa penuntut umum. Karena apa ya, jelas bahwa mereka penuntutan itu didasarkan atas dasar fakta persidangan, kesaksian-kesaksian ahli, kesaksian-kesaksian semua yang ada di persidangan ya. Nah itulah nanti yang akan dijadikan sebagai patokan bahwa apa yang akan dijadikan tuntutan untuk para terdakwa ini, seperti itu. Tentunya kita semua menunggu, tentunya kita semua mengharapkan juga bahwa keputusan yang akan disampaikan oleh jaksa penuntut umum adalah keputusan yang benar-benar seadil-adilnya, yang benar-benar betul-betul jujur dan memberikan tuntutan yang membuat kita semua betul-betul ada kepuasan. Terutama apa kepuasannya? Adalah kepuasan terhadap keadilan kedua almarhumah. Bagaimana kita tidak akan kecewa kalau nanti yang kita harapkan tidak sesuai. Wajar kita sebagai manusia ya akan ada kekecewaan terhadap apa yang dituntut oleh JPU tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Wajar sebagai manusia. Kita manusiawi ya seperti itu, karena kita punya rasa, juga kita punya analisa terhadap kasus Subang ini. Tetapi tujuannya yang paling penting adalah untuk keadilan kedua korban. Apa artinya? Bahwa harus ada yang dihukum dengan keadaan kedua korban yang begitu tragis. Coba bayangkan betapa kita kecewanya kalau misalkan nanti keputusannya adalah misalkan apalagi sampai bebas. Misalkan saya katakan ada bebas, ada cuman 1 tahun. Misalkan sekali lagi ya, saya tidak bisa membayangkan. Walaupun nanti kita akan pasrah terhadap keputusan, cuma saya tidak bisa membayangkan Pak Yosep, atau katakanlah, saya tidak akan menyebutkan nama lah ya, katakanlah para terdakwa ada yang bebas, kemudian ada yang dihukum 1 tahun ya. Para terdakwa dikatakan misalkan bebas dan dihukum 1 tahun. Bagaimana respon daripada rekan sahabat sekalian, masyarakat pengawal kasus Subang? Dibebaskan dan yang satu dihukum 1 tahun. Tetapi kalau misalkan itu sangat tidak mungkin. Kalau ini menurut saya pribadi ya, kalau misalkan ada bebas, kemudian itu 1 tahun tidak mungkin, karena tidak ada korelasi. Kenapa? Kalau misalkan ada hukuman yang meringankan saudara terdakwa 1 karena di bawah pengawasan LPSK atas dasar informasi kejujurannya, maka akan menghasilkan berbanding terbalik dengan terdakwa lain
yaitu pasti terdakwanya cukup berat atas dasar adalah informasi-informasi yang disampaikan oleh terdakwa yang di bawah pengawasan LPSK yang sudah menjadi justice collaborator. Karena kan tugas daripada terdakwa atau tersangka ya yang sudah di bawah pengawasan LPSK adalah memberikan kesaksian-kesaksian dan memberikan banyak informasi terhadap penyelidikan seperti itu kan. Nah, artinya bahwa informasi yang akan disampaikan nanti itu akan mempermudah supaya terbuka seterang-terangnya. Karena kan nanti akan berkaitan dengan masalah diterimanya justice collaborator yang bersangkutan pada nanti di akte vonis. Artinya apa? Kalau misalkan diterima JC-nya, maka akan mengurangi tingkat daripada hukuman seperti itu. Nah, kalau misalkan ini diterima, ya otomatis berbanding terbalik dengan terdakwa lain. Jelas akan hukumannya berat. Tapi kalau misalkan terdakwa lain hukumannya misalkan ringan, maka jelas ini akan ada penolakan JC-nya. Artinya akan ada berbanding terbalik seperti itu. Positif negatif ya seperti itu. Jadi nggak mungkin kalau misalkan ini dibebaskan, kemudian ini ringan, nggak mungkin. Jadi harus ada keterbalikan seperti itu. Nah, ini yang akan kita tunggu sebenarnya, betul-betul kita tunggu. Ya, apakah terdakwa satu akan berat hukumannya dan terdakwa satu lagi yang di bawah pengawasan LPSK akan ringan hukumannya sehubungan dengan atas informasi-informasi yang dia sampaikan. Keputusan salah satu terdakwa akan diberatkan misalkan atas dasar fakta-fakta persidangan yang disampaikan oleh para saksi-saksi dan juga para saksi ahli. Nah, itu dia yang kita tunggu sebenarnya. Ya, inilah rangkaian 2 tahun lebih, hampir 3 tahun nanti Agustus, yang begitu kita lihat perjalanannya, begitu alot, begitu senyap terang, kegelapan, ya, terang benderang. Ya, itulah warna daripada kasus Subang, ya. Tetapi yang jelas dari semua itu adalah kita tetap mengharapkan keadilan bagi kedua korban. Harapan kita semua, harapan rakyat Indonesia yang ada di Indonesia dan harapan rakyat Indonesia yang ada di luar negeri. Kita harapkan keputusan hari ini, bukan hari ini maksudnya, tuntutan daripada jaksa penuntut umum akan membuat kita semua masyarakat menjadi tenang. Bayangkan kalau misalkan itu tidak sesuai dengan harapan, maka ketenangan kita mungkin akan berbeda. Walaupun kita harus tetap menerima apapun keputusannya. Ya, apapun keputusannya kita harus terima. Bahwa itulah hasil daripada selama persidangan ini. Rekan sahabat sekalian, mari kita berdoa sama-sama agar senantiasa keputusan yang dihasilkan oleh jaksa penuntut umum memberikan keadilan bagi kedua korban. Dan tentunya bukan sampai di sini, bukan sampai di akhir vonis, tetapi juga kita menunggu siapa-siapa di balik belakang yang selama ini ada yang disebut dengan obstruction of justice. Kita masih menunggu itu semua. Karena itu semua juga harus mendapatkan keadilan. Bayangkan, obstruction of justice adalah perintangan terhadap proses penyelidikan, merintangi, maka terjadilah kasus Subang yang begitu alot. Atas apa? Atas mereka lah yang merintangi itu semua. Maka jelas bahwa mereka yang merintangi harus ditebas habis. Mudah-mudahan itu pun bisa berlanjut ke arah sana. Dan mungkin juga bukan hanya di situ. Kita juga masih menunggu informasi. Karena cikal bakal daripada kasus Subang ada kita bisa tahu. Seperti apa yang disampaikan oleh para petinggi. Seperti pernah disampaikan juga oleh di kejaksaan di awal waktu ada serah terima. Dulu ya, tertangka mengatakan bahwa ini motifnya adalah
materi atau keuangan yang bersumber dari sebuah, ya katakanlah, dana atau uang atau yang ada di ranah yayasan atau sekolah. Ini pun akan kita tunggu. Apakah ada motif dari arah sana? Apakah ada keterlibatan atau keterkaitan dengan tipikor dan lain sebagainya? Kita pun akan menunggu itu semua. Harapan kita semua hari ini adalah hari yang membuat kita lega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.